Selamat mendengarkan. Beberapa hari melakukan perawatan rutin untuk pemulihan luka di tangannya. Akhirnya, luka itu pun pulih. Begitupun dengan hati Marsha berangsur pulih. Tak bertemu dengan Louis beberapa hari membuat Marsha merasa lebih baik. Marsha mengambil buku sketsanya dan mulai menulis suara hati. 1000 musim tak akan bisa menghibur hati yang penuh marah. Ketamakan merajai diri yang penuh emosi. Namun ku tetap mau kau menjadi pemilik hatiku. Tulis Marsha. Seburuk apapun perlakuan Louis terhadap Marsha, namun Marsha tidak bisa membencinya. Hati Marsha tidak bisa berdusta jika jauh di dasar hatinya, Marsha benar-benar mencintai Louis dalam diam. Marsha sudah bisa kembali bekerja ke toko Tuan Lee. Semenjak Marsha menjadi pemenang desain perhiasan di Dongyang Entertainment, toko Tuan Lee juga menjadi terkenal. Siapa yang tak kenal Dongyang Entertainment? Mereka menggenggam 70% koneksi hiburan di dunia internasional. Sling-sling, Marsha membuka pintu toko Tuan Lee. Nampak, Tuan Lee dan Hana tengah sibuk melayani para pembeli. Begitu mereka melihat Marsha Sen, langsung saja mereka menarik Marsha untuk berebut foto bersama. Bahkan ada yang sampai terlalu kasar, sehingga meninggalkan bekas luka cakar di lehernya. Tuan Lee mengamankan Marsha ke ruang kerjanya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Tuan Lee. Hana mengobati luka cakar di leher Marsha dan tangan Marsha. "Ah, sungguh buruk sekali nasibku belakangan ini," pikir Marsha. "Mengapa akhir-akhir ini aku sering sekali berteman dengan obat-obatan?" pikir Marsha lagi. Memikirkan takut kejadian seperti tadi terulang lagi, Marsha memutuskan mengundurkan diri dari toko Tuan Lee. Marsha mengambil notepadnya dan mulai menulis pesan. "Tuan, sepertinya aku harus mengundurkan diri demi ketentraman toko ini," tulis Marsha. Tuan Lee berpikir apa yang dikatakan Marsha ada benarnya. Tadi juga dia hampir-hampir terjatuh, didorong oleh orang-orang yang ingin mendekati Marsha. "Apa kau yakin?" tanya Tuan Lee. "Iya," tulis Marsha. "Baiklah, jika begitu inginmu," ucap Tuan Lee. "Marsha, jangan lupakan kami ya," ucap Hana dengan bahasa isyaratnya. "Tenang saja, aku tidak akan melupakan kalian. Jika ada hal yang ingin didiskusikan tentang desain terbaru toko, jangan sungkan hubungi aku," tulis Marsha. Setelah berberes di toko Tuan Lee, Marsha pun pamit dan memberikan salam perpisahan kepada Tuan Lee dan Hana Lee. "Terima kasih atas kebaikan kalian," tulis Marsha. "Jangan sungkan, jika rindu datanglah berkunjung," ucap Tuan Lee. Marsha pun bergegas pamit pulang. Ding! Sebuah notifikasi M-Banking masuk ke ponsel Marsha. Rekeningnya baru saja menerima hadiah uang pemenang utama dari Dongyang Entertainment. Marsha terbelalak melihat angka nominal yang baru saja masuk ke rekeningnya sebesar 500 juta. Bagi Marsha ini adalah uang yang sangat-sangat banyak yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama seumur hidup. Ponsel Marsha menerima pesan dari Jun. "Gimana?" tanya Jun. "Baru selesai bekerja," tulis Marsha. "Apa kau tidak ingin mentraktirku?" tanya Jun. Memikirkan bahwa di rekeningnya ada uang sebanyak 500 juta, akhirnya Marsha pun memenuhi permintaan Jun. "Kalau begitu ayo," tulis Marsha. "Baiklah, kita bertemu di restoran Ek-Ek," balas Jun. Marsha pun dengan senang hati menyetop taksi dan menuju ke restoran Ek-Ek. Begitu Marsha sampai, Jun telah menunggunya di depan pintu masuk. Mereka duduk di tempat yang telah Jun reservasi. "Jangan sungkan, pesanlah yang mahal," tulis Marsha. "Kalau begitu baiklah, aku tidak akan sungkan," jawab Jun. Sambil menunggu makanan, Jun kembali menanyakan tawaran yang kemarin dia berikan kepada Marsha. "Jadi bagaimana? Apakah kau sudah memikirkan dengan baik tawaranku?" tanya Jun. "Ah, iya, tawaran pekerjaan itu," pikir Marsha. Memikirkan jika dia baru saja mengundurkan diri dari toko Tuan Lee, sepertinya dia memang membutuhkan pekerjaan baru. Lagi pula, sepertinya bekerja di bawah Jun akan lebih baik, karena Jun selalu dikelilingi pengawal pribadinya. Itu artinya keamanan dia juga sedikit terjaga. "Baiklah, aku akan menerima tawarannya," pikir Marsha sambil menganggukkan kepalanya kepada Jun. "Ah, bagus. Jika begitu,
Hari ini aku yang mentraktir merayakan hari pertamamu bekerja denganku, ucap Jun. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi kau yang mentraktirku? Tulis Marsha. Sudahlah, anggap saja ini pesta penyambutanmu masuk ke theme park, Jun, ucapnya sambil tertawa. Sementara itu, di gedung Liu Court, Louis masih sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba saja dia menutup semua berkas pekerjaannya dan mulai beralih ke keyboard komputernya, mengetik website College of Art dan mencari akun ikan terbang. Nama akun Marsha. Louis melihat-lihat semua postingan hasil desain Marsha. Ketika melihat tiap-tiap desain, entah mengapa, Louis merasakan sebuah emosi yang berbeda-beda yang menyesap masuk ke dalam hatinya. Terkadang emosi marah, sedih, dan senang. Louis memperhatikan setiap detail perhiasan yang Marsha desain. Semuanya nampak memiliki emosi jiwa yang terkandung di setiap goresan desainnya. Louis meneguk air putih dalam gelas yang ada di mejanya. Apa yang terjadi? Mengapa melihatnya, aku merasa semua emosi hatiku bercampur aduk, pikir Louis. Louis mematikan komputernya dan bergegas pergi ke restoran XX untuk janji temu makan malam dengan Tania. Baru saja tadi Tania meminta Louis datang ke restoran XX karena Tania melihat ada Marsha dan Jun di restoran ini. Jun dan Marsha makan sambil tersenyum melempar canda. Terkadang, Marsha mengajari Jun bahasa isyarat dasar. Jun sangat menyukai gerakan tangan Marsha ketika melakukan bahasa isyarat. Louis pun tiba di restoran XX. Kaki panjangnya itu pun melangkah masuk. Tania yang melihatnya segera saja menghampiri Louis dan menggandengnya dan berjalan di depan Jun dan Marsha yang sedang tertawa bercanda. Melihat Louis ada di sana juga, seketika saja senyuman Marsha menghilang dan menjadi canggung. Apa kau baik-baik saja? Tanya Jun seraya memegang tangan Marsha yang berada di atas meja. Lalu melihat ke arah Tania, tatapan Louis semakin menggelap melihat Marsha bersentuhan tangan dengan pria lain. Gadis itu benar-benar tidak mendengarkan perintahku, ucap Louis dalam hati. Marsha yang merasa ditatap dengan tatapan membunuh dengan refleks berdiri dari kursi meja makannya. Aku teringat ada hal yang harus kukerjakan. Aku pamit terlebih dahulu, tulis Marsha sambil mengambil kardigan dan tasnya, lalu bergegas keluar restoran. Jun yang melihat Marsha berlaku sedikit aneh, mengejar Marsha dan menarik tangan Marsha. Aku antar, ucap Jun. Marsha takut dengan Louis, melepaskan tangan Jun dan menggelengkan kepalanya, lalu segera berlari dengan cepat keluar restoran, lalu menyetop taksi dan pulang. Jun melihat ke arah Tania dan Louis. Jun merasa aneh melihat tatapan Louis kepada dirinya. Namun Jun tidak mau ambil pusing. Dia tidak pernah berurusan dengan Louis. Jun pun bergegas juga meninggalkan restoran tersebut. Apa itu pacar istrimu? Tanya Tania berpura-pura. Melihat kejadian tadi tepat terjadi di depan matanya, benar-benar mematik kemarahan di hati Louis. Kau makanlah, aku ada urusan yang harus aku urus, ucap Louis seraya melepaskan tangan Tania dari lengannya. Louis pun menuju kembali pulang ke rumahnya. Marsha begitu sampai rumah langsung saja mengunci kamarnya, lalu pergi mandi mendinginkan kepala dan hatinya. Marsha keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk kimono sepaha saja. Marsha sedang fokus mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil, lalu terkejut melihat Louis sedang terduduk malas di kursi. Marsha melihat pintu kamarnya. Bukankah tadi aku sudah mengunci pintunya? Marsha mencoba mengingat. Louis berdiri dari kursi itu. Kenapa? Apa kau heran aku bisa masuk? Tanya Louis. Aku pemilik rumah ini. Tentu saja aku memiliki semua kunci ruangan, ucap Louis. Louis mendorong tubuh Marsha ke dinding. Kau mengabaikan perintahku lagi. Katakan, hukuman apa yang harus kuberikan kepadamu? Tanya Louis sambil mengambil helaian rambut panjang Marsha yang masih terlihat basah itu dan menciumi wangi dari aroma shampoo yang baru saja Marsha pakai. Marsha hanya bisa terdiam tak menjawab. Jantungnya berdegup kencang, serasa ingin lepas dari tempatnya. Wajahnya mulai memerah, karena wajah Louis hanya dalam jarak hitungan inci saja dari wajahnya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.